Hai semuanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi hari ini aku bakalan buat makanan lagi, yaitu namanya breadstick atau roti gitu. Nah untuk kali ini aku bukan resep dari aku ya, aku tuh lihat juga di YouTube. Dan ini adalah salah satu alasannya kenapa ya aku lihat, karena ini bakal terhubung, maksudnya terkait juga dengan video selanjutnya gitu. Kenapa alasannya aku buat video ini gitu ya. Nah, jadi di video kali ini tuh aku buatnya tuh lumayan banyak ya. Jadi contohnya seperti ini. Jadi mbak yang buat resep ini tuh dia buatnya tuh tepungnya itu sekitar 350 gram. Nah jadi kalau misalnya di 2 kali lipat tuh jadinya 700 gram. Jadi aku buatnya seperti itu. Atau ragi instannya 1,5 sendok teh. Aku buatnya jadinya 3 sendok teh gitu. Oke teman-teman, kita langsung aja ya ke bahan-bahan yang pertama. Dan semua bahan-bahannya itu simple banget. Oke, kita masuk ke bahan pertama ya. Di sini aku pakai 700 gram tepung terigu pro tinggi atau tepung cakra kembar. Yang kedua di sini aku ada garam. Untuk garamnya aku pakai 3 sendok teh garam. Kemudian di sini ada ada gula pasir. Aku pakai 2 sendok teh gula pasir. Lalu ada ragi instan atau ragi roti sama aja, aku pakai 3 sendok teh. Kemudian di sini ada olive oil, aku pakai 90 ml atau minyak makan sama aja. Selanjutnya ada air hangat, aku pakai 400 ml. Oke, kita mulai untuk ke bahan pertama. Pertama di sini aku siapin air hangatnya ya. Kemudian aku masukin ragi instan tadi. Lalu aku masukin juga gulanya. Nah, kemudian aku aduk-aduk. Nah, di sini aku aduk-aduk sampai hancur ya. Dan aku tunggu sampai 8 menit. Oke, teman-teman, sembari menunggu air ragi instannya sampai 8 menit, di sini aku bakalan mengayak tepung dulu. Ini tepung terigu pro tinggi atau tepung cakra kembarnya. Lalu aku tambahin garam. Nah, karena di sini sulit ya untuk ngayak pakai tangan, di sini aku pakai sendok aja biar lebih mudah karena tepungnya lumayan banyak juga. Nah, di sini aku ngikutin resepnya itu dari nama YouTube-nya itu Mbak Nikmat Rosida. Aku udah nyari gitu di YouTube juga gitu kan. Aku mau ngikutin resep yang lain gitu, tapi nggak ada, yang hanya ada punya Mbak Nikmatul Rosida ini. Dan punya Mbak ini juga resep-resepnya itu gampang banget juga ditiru. Kalau misalnya teman-teman mau lihat, teman-teman aku bisa lihat aja di channelnya. Oke, setelah tepungnya diayak jadinya seperti ini, jadinya lebih halus gitu ya. Menunggu ragi instannya selama 8 menit, kemudian aku tuangin ke dalam tepungnya. Aku tuangin aja semuanya airnya ya. Maksudnya itu dituangin aja semua airnya gitu. Nah, jangan lupa masukin juga minyak. Nah, di sini kalau misalnya teman-teman nggak perlu takut nanti nggak jadi gitu, nggak perlu takut, karena kalau misalnya teman-teman ngikutin resep-resepnya terus aturan cara buatnya gitu, pasti dia bakalan jadi gitu. Nah, pertama-tama dia memang seperti ini, dia memang bakal lengket di tangan, tapi kalau misalnya dia lama-lama diulen, dia bakalan jadi cantik. Oke, jadi itu seperti ini. Jadi walaupun dia lengket nggak perlu tambahin tepung lagi, karena sesuai dengan ukuran tepungnya aja, seberapa ukuran tadi yang di pertama ya, ukuran tepungnya. Nah, kemudian di sini aku ulen terus. Oke, di sini siapin talenan atau tempat apa aja, yang penting bisa di tempat untuk ngulek lagi. Terus di sini aku tambahin sedikit minyak. Nah, di sini aku taruh adonannya. Kenapa pakai minyak? Aku juga nggak tahu kenapa pakai minyak, karena di video Mbak Nikmatul Rosidanya juga dia pakai minyak. Jadi aku memang ngikutin keseluruhan dari videonya gitu. Jadi apapun yang dia lakukan aku ngikutin semuanya, biar hasilnya lebih bagus gitu, biar sama hasilnya kayak mbaknya gitu. Nah, di sini aku ulen-ulen aja, cukup sulit ya karena tempat yang aku gunakan itu kecil.
Teman-teman bisa pakai, kalau misalnya teman-teman mau ikut juga resepnya, teman-teman bisa pakai tempat yang lebih besar, terserah. Lanjut lagi di sini aku pisahin sedikit aja, aku ambil sedikit adonannya biar lebih gampang gitu ngulennya. Nah, untuk ulennya nih dia memang seperti nyuci baju ya, memang dari sana seperti itu, aku ngikutin dari mbaknya. Jadi ngulennya tuh seperti kita nyuci baju, gimana nyuci baju seperti itu ya. Kemudian siapkan mangkok yang tadi juga nggak apa-apa, bekas yang tadi. Terus dikasih sedikit minyak, terus diolesin keseluruhannya biar dia nggak kering katanya. Lalu masukin adonan yang tadi yang udah diulen. Kemudian ditutup pakai menggunakan plastik seperti itu. Aku nggak tahu nama plastiknya apa. Nah, seperti itu plastiknya. Aku nggak tahu namanya apa, aku lupa namanya. Ditutupin ya, ditutupin keseluruhannya. Kemudian kita tunggu selama 1 jam. Setelah menunggu sampai 1 jam, adonannya bakal menjadi seperti ini. Dia bakal menjadi lebih besar, dua kali lipat mengembangnya. Jadi seperti itu. Nah, kemudian si adonannya ini ditumbuk-tumbuk atau diulen-ulenin supaya angin di dalamnya itu pecah gitu. Nah, untuk ngulennya ini sekitaran 1 menit atau 2 menit aja. Diulen terus gitu. Oke, lanjut siapin lagi talenannya, terus ditaburin sedikit tepung dan di atas talenannya supaya pas di ulen, maksudnya digiling, dia nggak bakal lengket gitu. Nah, taruh sedikit aja adonannya, kemudian digiling pakai penggiling atau pakai apa aja, bisa pakai botol juga kalau misalnya nggak ada penggiling. Nah, seperti itu. Untuk ukuran ketebalannya bisa sesuai aja. Lalu dipotong-potong. Untuk potong-potongannya aku sebesar itu ya teman-teman. Kalau misalnya mau buat juga bisa sesuai selera aja, mau besar-besar atau tipis-tipis atau kecil-kecil itu sesuai selera. Setelah dipotong-potong adonannya, kemudian di sini aku gulung-gulung gitu memanjang seperti stick ya. Adonannya sesuai selera aja, mau dia besar atau kecilnya itu terserah. Atau diperintil-perintilin juga bisa. Oke teman-teman, hasilnya tuh seperti ini. Maaf banget aku nggak nyorotin cara ngeperintil-perintilannya. Jadi seperti itu. Nah, di sini aku pakai loyang. Loyangnya udah aku kasih kertas roti, terus adonannya itu aku kasih minyak di atasnya. Nah, untuk teman-teman aku nyaraninnya nggak perlu pakai kertas roti. Kenapa? Karena aku udah coba 2 gitu. Jadi yang pertama aku coba pakai kertas roti, yang satu lagi enggak. Nah, sebenarnya untuk kertas rotinya bagus, cuman dia itu kayak ngebuat si rotinya itu jadi bengkok gitu. Dan kalau untuk yang nggak pakai kertas roti itu dia hasilnya lebih bagus. Cuman kalau misalnya teman-teman memilih untuk yang nggak pakai kertas roti, itu bisa loyangnya itu lebih dahulu dikasih minyak dulu supaya si rotinya itu nggak lengket di loyangnya seperti itu. Nah, untuk yang kertas rotinya mungkin aku lupa kali ya, mungkin harus kasih juga di dekat kertas rotinya atau gimana, aku juga nggak tahu. Tapi katanya sih harus dikasih sedikit minyak gitu ya di kertas rotinya. Tapi nanti aku bakal coba lagi gimana baiknya gitu. Tapi teman-teman bisa coba tips yang mana ya, terserah. Oke teman-teman, di sini aku manggangnya itu nggak tahu berapa, aku lupa ngitungnya berapa menitnya. Tapi teman-teman bisa cek sekitar 25 menit sekali atau berapa, pokoknya selalu dicek aja biar si rotinya itu nggak hangus bawahnya gitu. Nah, setelah di oven, setelah udah masak di bawahnya, teman-teman bisa angkat terus dibalikin, maksudnya dibalikin rotinya, kemudian dipanggang lagi supaya kedua adonannya itu masak sama-sama mateng gitu, sama-sama udah masak gitu. Oke
Oke teman-teman, seperti ini hasilnya setelah keluar dari panggangannya. Dan ini untuk pertama kalinya juga aku buat breadstick seperti ini. Ini aku ngikutin panduannya dari awal sampai akhir dari YouTube channelnya Mbak Nikmatur Rosida. Untuk Mbak Nikmatur Rosida, terima kasih resepnya karena hasilnya tuh bener-bener cantik, bagus juga. Pokoknya pas gitu rasanya. Oke teman-teman, sekian videonya. Kalau misalnya teman-teman suka dengan video aku, jangan lupa untuk di like dulu, terus subscribe channel aku. Kalau misalnya teman-teman punya saran atau kritikan untuk aku, juga bisa komen di bawah. Dan kenapa aku buat video ini, supaya untuk teman-teman yang tidak tahu gimana caranya, bisa lihat channel ini atau bisa juga lihat channelnya Mbak Nikmatur Rosida biar lebih paham. Oke, sekian videonya dan tutorialnya. Semoga teman-teman suka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.